Richard Adkerson, CEO of Freeport-McMoRan, speaking to you from my home in Phoenix, Arizona, where our company is headquartered. Freeport-McMoRan is a partner and co-shareholder with the Indonesian state-owned company MIND ID in the fabulous Grasberg mining and milling operation in Papua in Indonesia. I've had the privilege of working in Indonesia for the past 30 years and have come to love the country and its people. It is truly my honor today to introduce the 7th and current President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo. President Widodo is a product and epitomizes Indonesia's rise as a true democracy over the past 30 years. Not a member of the political establishment, but a man who rose from representing the people, and which he continues to do so effectively. He served as mayor of Solo and as governor of Jakarta before becoming president in 2014. He represents the country so effectively in helping to build its economy, its infrastructure, to reduce the amount of poverty and increase the good of the overall people. We have worked together very effectively. Our company was in a complicated situation when Indonesia changed its mining laws, and President Widodo and I, along with members of his administration, had to address the complicated issue of reconciling our company's situation where previously we had a contract and with the requirements of the new mining law. After a long and winding road, we reached a successful conclusion in December 2018, and I'm very pleased to say that over the past 2 years, we have worked on an aligned basis with the Republic of Indonesia and its government for the benefit of all stakeholders. It's a great operation. We are providing tremendous amounts of opportunity for the people of Indonesia, but particularly for the people of Papua. Since 1996, when we had very few Papuan employees, we now have roughly 40% of our workforce, which exceeds 25,000 people, who are now indigenous to Papua. We have a great future together, and I've admired President Widodo for his vision, his leadership, his integrity and honesty, and the way he represents Indonesia in a straightforward way. He recognized the value of foreign investment, which is a necessary element for Indonesia to achieve its economic goals while protecting the interest of its people. President Widodo, I'm sorry we can't be together in person. I look forward to returning to Indonesia and to seeing you when you can return your visits to the United States. I am pleased to introduce you today, proud to be a good corporate citizen of Indonesia and a partner with the state-owned enterprise. As I said, we're going to do great things together, and I'm particularly pleased to consider you a personal friend. Yang saya hormati para pemimpin APEC yang hadir, Ketua APEC Business Council Advisory, para tamu undangan yang berbahagia. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat krusial bagi dunia, sangat sulit bagi dunia. Semua negara ditantang untuk memecahkan masalah yang tidak terduga sebelumnya, ditantang menjawab keterbatasan, menghitung kembali peluang, dan menciptakan terobosan dan inovasi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Saya percaya peluang dan kesempatan masih terbuka luas. Indonesia menggunakan momentum krisis ini untuk melakukan reformasi struktural secara extraordinary. Kami membenahi regulasi yang ada, membenahi birokrasi yang ada, agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa yang sulit ini, sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi bisnismen dan bagi investor dengan cara-cara baru.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, beberapa minggu yang lalu Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pertama kali dilakukan penyederhanaan regulasi secara besar-besaran dari 79 undang-undang menjadi 1 undang-undang. Tujuan utama kami adalah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk UMKM dan investor asing. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Rantai birokrasi perizinan yang berbelit-belit dipotong. Serta pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi juga diberantas. Dengan tetap mengutamakan komitmen kami untuk perlindungan kepada lingkungan, komitmen ramah lingkungan. Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia. Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat. Persyaratan untuk investasi menjadi lebih sederhana. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, cukup hanya dengan pendaftaran saja. Kedua, pungutan liar dan korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem OSS, Online Single Submission. Ketiga, kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah. Pembentukan perseroan terbatas dibuat lebih sederhana dan tidak lagi ada pembatasan modal minimum. Pengurusan paten, merek juga dipercepat. Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jauh lebih mudah. Keempat, berinvestasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas semakin dipermudah, serta semakin menarik dengan adanya berbagai fasilitas dan insentif. Pelayanan perizinan berusaha di kawasan-kawasan tersebut akan dilakukan dalam hitungan jam dengan fasilitas fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS. Kelima, Indonesia juga membentuk lembaga Sovereign Wealth Fund yang akan mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan atau aset negara secara langsung maupun tidak langsung, serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Keenam, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon. Hadirin sekalian, saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksanaan itu secepat-cepatnya, sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha, serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Untuk itu, saya mengundang para CEO dan pengusaha di kawasan Asia Pasifik untuk memanfaatkan peluang dari Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja disahkan ini. Saya yakin para pengusaha serta pelaku bisnis domestik dan internasional akan merasakan efek positif dari berbagai potensi dan insentif dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Indonesia di masa pandemi ini. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama bangkit dan bekerja sama untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan perekonomian kawasan, dan segera melakukan lompatan kemajuan untuk kejayaan perekonomian di kawasan. Terima kasih.